Jadi setelah melakukan proses pendinginan, nanti kita akan melakukan proses gramasi di sebelah sini. Setelah itu kita melakukan plating hingga akhirnya kita berikan untuk manfaat. Kalau untuk berat sih kita ada dua ukuran ya, ada porsi besar dan porsi kecil. Untuk nabati dan hewaninya itu di sekitar 25 gram sampai 30 gram. Itu untuk porsi besar dan kecilnya. Untuk karbohidratnya nasi kita ada di 170 sampai 120. Dalam satu ompreng ini kita harus meliputi protein nabati, hewani, serta di dalam ini kita harus ada buah juga. Kalau misalnya tidak ada buah, kita biasanya diganti dengan susu atau misalnya kayak puding-puding juga gitu bisa. Di dalam satu ompreng ini ada telur, kita menggunakan satu telur. Jadi penerima manfaat menerima satu telur seperti yang sudah diucapkan oleh Bapak Prabowo bahwa penerima manfaat ini berhak untuk menerima satu telur. Biasanya kalau misalnya bahan baku utama hewaninya ayam, kita sudah memberikan potongan misalnya satu ayam ini 10 gram kayak gitu. Jadi kita nanti ngasih tahu juga ke teman-teman pemorsian bahwa nanti satu ompreng ini isinya berapa. Nanti kan dikasih contoh juga ya, nanti kan saya yang awalnya dulu ngegramasi, nanti sama teman pemorsian dilihat dulu baru mereka bisa menjalankan. Untuk masuk ke ompreng ini kita harus dingin ya. Kalau misalnya nggak dingin, ditakutkan nanti ada seperti kasus-kasus yang sudah kita dengar ya, seperti keracunan kayak gitu. Biasanya kita sebelum memulai, biasanya melakukan cuci tangan ya. Cuci tangan, kita melakukan APD. Biasanya orang-orang yang masuk ke sini juga hanya orang-orang yang punya kepentingan di sini. Jadi sembarangan orang itu nggak bisa masuk ke sini. Untuk menu hari ini kita karbohidratnya ada nasi. Untuk protein nabatinya ada tempe bacem. Untuk protein hewaninya ada ayam semur, serta untuk seratnya ini kita ada buncis sama jagung muda, sama nanti di sebelah sini ada anggur. Seperti itu. Sekarang kita bakal nimbang nasi dulu ya, sambil nungguin yang lain juga siap. Ini kenapa kita timbang? Supaya para relawan ini tahu takarannya, sehingga penerima manfaat ini kebutuhan energi dan kalorinya juga cukup yang sudah saya hitungkan. Untuk porsi kecil ini ada di 120. Jadi untuk penerima manfaat biasanya untuk kelas SD kelas 1 sampai kelas 3 serta anak TK dan PAUD itu menggunakan porsi yang kecil. Nah, namun jika anak SD kelas 4 sampai SMA itu menggunakan porsi yang besar. Jadi tidak selalu sama untuk setiap porsinya. Ini saya lagi nimbang untuk porsi yang besarnya. Untuk porsi besarnya yang tadi saya sebutkan bahwa satu porsi nasinya ini ada di 170 gram. Karena di sini tempenya sudah potongan, jadi untuk masing-masing penerima manfaat ini diberikan satu tempe. Ini untuk penerima manfaat yang berbasis bahan hewani. Biasanya kita menggunakan sekitar 35 gram untuk porsi yang besar, dan untuk porsi yang kecil ini di sekitar 30 gram. Sama seperti daging, kita menggunakan porsi untuk sayuran ini, untuk porsi besar ini sekitar 35 gram, dan porsi kecil ini di sekitar 20 gram. Jadi kan ini di sebelah sini ada karbohidrat ya. Ini untuk protein nabati hewaninya, ini untuk seratnya, ini nabatinya. Biasanya dalam satu ompreng ini kita harus ada karbohidrat, protein, lemak, serta serat. Kita juga kan nanti ini difoto, kita masukkan ke dalam Instagram, kita memberikan informasi terkait kandungan-kandungan gizinya yang terdapat.
Setiap kali setelah pembersihan ini, kita harus menyiapkan dua sampel. Iya, 2 sampel. Satu sampel itu adalah untuk tes organo. Tes organo itu memastikan bahwa memang tes Sebelum cicip ya. Sebelum Ya. didistribusikan, kita juga harus mencoba dulu. Ya. Aman, lanjut, tidak aman, berarti kan kita harus melakukan tindakan koreksi. Yang satu lagi itu kita simpan selama 2 hari. Kita simpan selama 2 hari, in case kalau misalnya memang ternyata di dalam kondisi aman, berarti sampel selama 2 hari itu juga harus kita yakinkan bahwa posisinya aman. Itu untuk dokumentasi bahwa memang produk ini betul-betul terjaga dengan baik. Jadi setelah packing nanti kita akan susun per 5 tray, ya. Per 5 tray nanti kita akan kita susun rapi sampai dengan jumlah 3.994 itu terpenuhi semua. Kita simpan, kita istirahatkan lagi, nanti jam 6 itu kendaraan akan datang untuk persiapan distribusi. Di pengiriman nanti kita akan tempelkan label. Label. Jadi produksi tanggal pada hari itu, misalnya yang sekarang itu adalah tanggal 4 ya, produksi tanggal 4, kemudian baik dikonsumsi itu sampai jam berapa, itu ada. Karena juga menjaga supaya kawan-kawan para penerima manfaat itu juga memaksimalkan waktu yang disiapkan. Gitu. Yang harus diterima oleh para penerima manfaat itu adalah makanan yang betul-betul sudah terjaga, sudah aman untuk dikonsumsi gitu loh. Dan ada batas waktu konsumsi. Yang akan jadi persoalan ketika si produk ini dari kita sudah terjaga baik, kemudian kita kirim ke sekolah, di sekolah pun terjaga baik, hanya bisa saja karena sesuatu hal, kegiatan sekolah misalnya ada acara apalah gitu, waktu makannya mereka tuh jadi mundur. Nah, kita batasi bahwa waktu makan mundur itu ditentukan sampai dengan jam berapa untuk mengkonsumsi ini supaya makanan ini tetap dalam posisi yang memang bagus untuk dikonsumsi, aman untuk dikonsumsi. Dari proses packing ini, jadi nanti kita tinggal teman-teman mengerjakan ini semua. Betul. Jam 6 kita paling tidak jam 6.30 itu sudah selesai untuk para penerima manfaat yang makan pagi. Betul. Kita ngejar mereka untuk makan pagi, lanjut kemudian kita masih ada persiapan ya, Bu Iya, Gina, ya? Betul. Untuk ada persiapan karena untuk hari bahan. Sabtu ini kita juga tetap melayani pemberian makan gratis dengan bentuk makanan kering. Iya, betul. Apa tuh Bu yang akan di ini? Ya, jadi kita setiap hari Jumat, jadi selain mengirim ompreng, kita juga mengirim makanan kering. Ini ada kacang poro, ada buah pir juga di sini. Nanti juga ada susu dan ada roti yang belum datang juga. Jadi nanti masing-masing penerima manfaat menerima 1 kacang poro, 1 buah pir, susu, serta roti untuk makanan kering di hari Sabtu. Oke, ini kegiatan yang terakhir bahwa kita 4 jam 4 kurang 15 nanti selesai teman-teman plating dan kita siapkan untuk pemorsian untuk makan pagi. Iya, betul. Untuk yang pertama nanti kita akan plating lagi di agak siang untuk penerima manfaat yang makannya di siang hari. uang jajan jadi hemat, terus di sekolah nggak lapar juga, terus enak banget, banyak variasinya.